حي على ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وطاعته فإن الجنة أعدت للمتقين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebab iman dan takwa merupakan modal utama kita di dalam meraih kebahagiaan yang hakiki, baik itu kebahagiaan duniawi terlebih lagi kebahagiaan ukhrawi. Sidang Jumat rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu kebiasaan beliau di pagi hari itu, beliau keluar dari kamar Aisyah yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau menuju ke masjid dan beliau memperhatikan satu persatu kegiatan para sahabat ketika itu. Ada di antara para sahabat yang siap untuk berangkat ke kebun mereka guna untuk bercocok tanam, bertani. Ada lagi sahabat yang siap-siap untuk berdagang atau berniaga, dan banyak di antara sahabat yang mereka melakukan sholat sunnah di Masjid Nabawi. Ada yang sholat duha, ada yang sholat hajat dan lain sebagainya. Lalu ketika Rasulullah SAW memandang ke sudut di Masjid Nabawi, beliau melihat seorang yang bermuram durja, sedang gelisah dan raut wajah yang seperti menanggung satu permasalahan yang begitu hebat, yang menanggung satu permasalahan yang begitu berat, sehingga wajahnya tidak pernah tersenyum, wajahnya selalu bermuram durja dan bersedih, seolah-olah dia menghadapi satu beban yang begitu sangat berat, dia menghadapi permasalahan hidup yang begitu sangat sulit. Lalu Rasulullah SAW pun mendatangi orang ini. Rasulullah mengucapkan salam, dan orang itu pun begitu sadar yang menghampiri dia adalah Rasulullah SAW, menjawab salam beliau. Dan Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai, apa gerangan yang menimpa Anda? Sehingga," kata Rasulullah, "aku memperhatikan sepertinya Anda mengalami masalah yang begitu sangat hebat. Anda mengalami beban hidup yang begitu sangat sulit. Apa gerangan yang menimpa Anda?" Lalu kata orang ini, "Ya Rasul, saya menghadapi masalah ekonomi. Saya menghadapi kesulitan hidup, yaitu
saya kelilit masalah hutang. Kalau hutang itu tidak bisa saya bayar, maka rumah, aset-aset yang saya miliki hanya semata-mayang akan diambil oleh orang yang meminjamkan itu. Lalu sementara rumah kami hanya tinggal satu-satunya. Seandainya rumah itu diambil oleh orang yang menghutangkan, bagaimana nasib istri saya ya Rasul? Bagaimana nasib anak-anak saya ya Rasul? Di mana mereka nanti akan berteduh? Dikala nanti hujan, pasti akan kehujanan. Di mana mereka akan beristirahat dan tidur manakala rumah itu diambil oleh orang yang menghutangkan itu. Akhirnya Rasulullah tersenyum dan Rasulullah SAW berkata, "Wahai nak, maukah engkau aku ajari satu doa? Manakala kau baca doa ini setiap pagi dan sore, setiap pagi dan petang, apapun permasalahan yang kau hadapi, apapun permasalahan yang sesulit apapun, masalah apapun, ketika kau rajin, kau baca secara istiqomah doa ini, maka insya Allah permasalahanmu akan terbereskan dan kau akan terbebas dari lilitan hutang." Dengan tersenyum orang ini berkata, mau ya Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada orang itu satu doa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis ini pun sahih. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal." Jadi ada 8 permasalahan hidup, ada beberapa perkara atau penyakit yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat kita. Ini yang menyebabkan hidup kita menjadi sengsara, yang menyebabkan anak kita menjadi sengsara, yang menyebabkan keluarga kita menjadi sengsara. Dan saya singkat menjadi 4 bagian. Yang pertama, wahai rajul, baca oleh kalian, oleh kamu di doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal hammi, daripada kesusahan, daripada kemelaratan, daripada penderitaan. Saudara, doa ini begitu sangat dahsyat. Rasulullah SAW begitu tahu permasalahan yang akan dihadapi, yang sedang dihadapi, dan yang telah dihadapi oleh Rasulullah, yang dihadapi oleh umatnya. Maka Rasulullah SAW pun memberikan satu solusi yang berupa doa. Ketika kita susah, ketika kita sedang sulit, ketika kita tertimpa masalah yang begitu sangat sulit dan sulit, maka ketika baca ini saudara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan solusi yang terbaik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kesusahan, kesulitan hidup, wal hazani, dan kesedihan. Rasulullah tahu watak umatnya Rasul, dan Rasulullah SAW begitu sangat cinta kepada kita. Bagaimana tidak saudara, Rasulullah memikirkan nasib umatnya. Beliau tidak mau melihat umatnya susah. Bahkan jangankan di dunia, di akhirat kelak, menurut satu riwayat, ketika Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar, tidak saja beliau membela kita di padang mahsyar, bahkan beliau standby berdiri di atas sirat, di tengah-tengah sirat, dan beliau pun berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Aku tidak ridha, aku tidak ikhlas manakala umatku tergelincir di atas sirat dan masuk ke dalam neraka. Tapi terkadang tidaklah saudara yang suka menzalimi diri kita. Rasulullah begitu sayang dengan kita, pembelaan beliau begitu sangat all out kepada kita.
Beliau tidak hanya di padang mahsyar saja begitu Rasulullah SAW bangun, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Pertama kali yang ditanyakan oleh Rasulullah, "Aina ummati? Aina ummati? Aina ummati?" Di manakah umatku ya Allah? Di manakah umatku? Di manakah umatku? Beliau tidak bertanya, "Di mana istriku Aisyah? Di mana istriku Khadijah? Di mana putriku tercinta Fatimah?" Tapi pertama kali yang ditanya oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aina ummati?" Bahkan di atas sirat beliau membela kita, jangan sampai ya Allah kau tergelincirkan umatku, kau jatuhkan umatku. Yang akhirnya saudara, ketika ada di antara umat Rasulullah yang tergelincir dan jatuh masuk ke dalam neraka jahanam, maka pandangan Rasulullah dihijabi oleh Allah. Karena apa? Allah tidak mau Rasulullah SAW sedih melihat umatnya jatuh ke dalam api neraka. Saudara, Rasulullah pun begitu sayang sehingga Rasulullah memikirkan kita, tidak mau umatnya itu sulit, tidak mau umatnya itu bersedih, baik itu memikirkan ekonomi, memikirkan kesulitan hidup dan lain sebagainya. Oleh karena itu beliau memberikan dan menawarkan satu solusi, yaitu doa ini. Tapi kadang-kadang kita saudara diberikan solusi oleh Rasul, suka tidak mau membaca doa ini. Kita tidak percaya akan janji-janji Allah. Kita tidak percaya akan janji-janji yang diucapkan oleh lisan Rasulullah SAW. Kita tidak yakin dengan janji Allah. Kita tidak yakin dengan janji yang diucapkan oleh lidah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lebih percaya terhadap janji-janji para pemimpin kita. Kita lebih percaya oleh janji-janji atasan kita. Kita lebih percaya pada janji dari manusia yang mohon maaf, janji-janji manusia itu hampir mayoritas bohong. Tapi janji Allah, tapi janji Rasulullah SAW, bagi siapapun yang membaca doa ini, insya Allah, walaupun dia bukan orang kaya, tapi insya Allah, walaupun hidupnya sulit, tetapi dia tidak pernah mengalami kesulitan hidup, ada saja solusinya yang Allah berikan. Di antaranya orang yang istiqamah membaca doa ini setiap pagi dan petang. Yang kedua, Rasulullah melanjutkan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat lemah. Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya lemah. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah semangat bekerjanya, etos kerjanya dan lain sebagainya. Justru Rasulullah SAW menginginkan umat ini kuat akidahnya, kuat ekonominya, kuat etos kerjanya, semangat yang begitu sangat luar biasa. Dalam doa ini kita diajarkan oleh Rasulullah, janganlah kita menjadi orang yang lemah. Walaupun kita lemah, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Justru kita harus tunjukkan bahwasanya akidah kita kuat, bahwasanya walaupun kita sedang ekonomi buruk, kita kuat. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang yang lemah itu nanti akan tertindas. Orang yang lemah itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap kita, atau orang-orang yang memang memiliki kepentingan politik dan lain sebagainya. Orang-orang lemah itu gampang diadu domba, sehingga pada akhirnya dia binasa dunia dan akhirat. Dan wal kasali, kita berlindung kepada Allah dari sifat pemalas. Saudara, sifat pemalas ini merupakan sifat yang amat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sehingga secara khusus Rasulullah SAW memberikan satu doa, kita berlindung dari sikap sifat pemalas. Kenapa? Karena orang pemalas adalah orang yang tidak bakal sukses. Justru orang yang sukses adalah orang yang memiliki semangat yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, semangat berkarya yang tinggi, memiliki akidah yang kuat, memiliki rasa ketaatan kepada Allah yang mantap.
maka insya Allah orang yang semacam ini dia bakal sukses, tidak hanya di dunia, bahkan sukses dunia dan akhirat. Sidang Jumat rahimahumullah. Yang ketiga, bagian yang ketiga, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun itu diberikan kepada sahabat yang sedang terlilit hutang, tapi ini pun berlaku kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, yang barang siapa yang saat ini kita mengalami kesulitan hidup, kalau kita membaca doa ini, insya Allah Allah akan memberikan win-win solutionnya yang terbaik buat kita. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan doa selanjutnya, wa a'udzu bika minal jubli wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat pengecut. Kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita memiliki sikap pengecut. Istri kita direndahkan oleh orang, kita diam saja. Agama kita diinjak-injak oleh orang, syariat diinjak-injak oleh orang, Al-Quran diinjak-injak oleh orang, kita diam saja. Ini tidak boleh dibiarkan. Ketika harga diri kita diinjak-injak oleh orang, boleh kita diam. Ketika nama pribadi kita dihina, dinodai, boleh kita diam. Tapi kalau agama, hukum, bangsa dan negara ini dihina oleh siapapun yang menghendaki negara ini hancur, yang menghendaki umat Islam ini hancur, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bangkit. Kita tunjukkan bahwa umat Islam, umat yang tidak senang berperang. Umat Islam adalah umat yang senang berdamai. Haram saudara hukumnya sesama muslim saling berbaku hantam. Haram hukumnya, jangankan membunuh satu jiwa manusia, satu jiwa binatang saja diharamkan oleh Allah. Bagaimana jiwa manusia yang paling tinggi, yang paling sempurna di antara ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi ketika agama, akidah, hukum, bangsa dan negara diinjak-injak, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus memiliki sikap yang tegas. Dan selanjutnya yang keenam, wal bukhal, sifat bakhil, sifat iri, sifat pelit. Ini adalah sifat yang merusak. Saudara, yang terakhir, Rasulullah SAW melanjutkan doanya, wa a'udzu bika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang. Kita kadang-kadang berbisnis, modal kita morat-marit, kita hutang ke bank, kita hutang ke A, B, C dan seterusnya, yang sehingga kita sulit dan terlilit hutang. Yakinlah kepada Allah, ketika doa ini dibaca pagi dan petang, maka hutang yang saat ini melilit kehidupan kita, Allah akan bayar lunas. Yakin kepada Allah. Dan terakhir, minkah rijal, dan dari tekanan orang lain. Kita hidup harus mandiri. Bangsa ini harus mandiri. Bukan berarti tidak boleh kita bekerja sama. Boleh kita bekerja sama, tapi jangan sampai kita menjadi boneka. Bangsa ini harus bekerja sama dengan bangsa yang lain. Saya setuju. Dari segi ekonomi, dari segi yang lain, budaya, kita harus tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang siap bekerja sama dengan bangsa manapun, dengan bangsa siapapun. Tapi ingat, kita bangsa Indonesia, kita NKRI, anak bangsa ini, ketika bekerja sama dengan siapapun, dengan pihak manapun, ingat, kita bukan boneka, kita bukan boneka bangsa manapun. Sehingga bangsa ini didikte oleh bangsa yang lain, jika bangsa ini diatur oleh bangsa yang lain. Kita sudah mengalami sejarah yang begitu pahit. Kita sudah mengalami tekanan-tekanan yang begitu tak berkemanusiaan. Ingat, kita merdeka. Ini bukan karena pemberian penjajah. Kita merdeka adalah berkat pengorbanan para pahlawan kita. Kita tunjukkan bahwasanya kita bangsa Indonesia, bangsa yang bermandiri. Bukan berarti kita anti bekerja sama dengan bangsa manapun. Boleh kita bekerja sama, silakan, dari berbagai macam sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi manapun. Tapi ingat, kita jangan menjadi bangsa yang boneka. Tetap NKRI, Indonesia, kita berdiri di atas tanah kita sendiri. Kita berdiri bebas di atas negara kita sendiri. Kita bermain di tempat kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi penonton di rumah sendiri. Ini yang diajarkan oleh
baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu solusi yang berharga buat kita, sehingga kesulitan apapun yang kita alami pada saat ini, ketika kita baca doa ini, insya Allah kesulitan yang kita hadapi oleh Allah diberikan penyelesaian yang baik, hutang piutang dan sebagainya mudah-mudahan bisa terbayar lunas. Dan apapun permasalahan hidup kita, walaupun saja kita sedang sulit, yakinlah kalau kita taat kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya yang terbaik. Dan semoga negara ini ke depannya menjadi negara yang lebih maju, menjadi negara yang lebih berkah, menjadi negara yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير